Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Maulana dalam pembelajaran matematika kelas 8 ya. Belajar matematika asik, mudah, dan menyenangkan. Nah, semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, dan tentunya dalam keadaan bahagia. Dan tidak lupa, karena masih pandemi ya, kita berikhtiar dengan melakukan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas lagi mengenai bangun ruang 3 dimensi, yaitu limas. Nah, limas itu kan seperti piramid ya. Dengan tema bahasannya yaitu kita akan fokus pada luas permukaan dan volume limas. Nah, sebelum dimulai, agar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita mulai saja ke inti pembelajarannya. Kita mulai saja pembelajarannya dengan menyimak video tentang limas. Mari kita simak video berikut ini. Oke, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8. Belajar matematika asik, mudah, dan menyenangkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang 3 dimensi, yaitu limas, dengan tema bahasan yaitu luas permukaan dan volume limas. Nah, gambar di depan adalah piramid. Piramid ini adalah salah satu bentuk pengaplikasian dari konsep limas. Kemudian manfaat dari belajar limas ini apa? Pertama, luas permukaan limas yaitu digunakan untuk menghitung banyak batu kapur yang digunakan untuk membuat piramid. Itu arsitek dari Firaun dulu ya, membuat limas ini tentu memperhitungkan banyak bahan batu kapur yang digunakan untuk membuat limas ini berapa. Nah, kemudian volume limas ini, jadi kalau limas ini diisi barang, muatan atau apapun, banyak muatan yang bisa diisi dalam limas ini berapa. Nah, ini menggunakan konsep volume limas. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu pertama, mampu mencari luas permukaan limas segitiga dan limas persegi. Yang kedua, mampu mencari volume limas segitiga dan limas persegi. Nah, kenapa Pak ada limas persegi dan limas segitiga? Nah, kita masuk dulu kepada definisi atau pengertian. Limas adalah bangun ruang yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak, yaitu sampingnya itu berbentuk segitiga. Kita masuk kepada contoh. Nah, kepada contoh ini adalah limas segitiga. Nah, jadi sampingnya itu kan tuh berbentuk segitiga, kanannya berbentuk segitiga, kirinya berbentuk segitiga, depannya berbentuk segitiga. Kenapa limas segitiga? Karena alasnya itu berbentuk segitiga. Kemudian ada limas persegi. Kenapa limas persegi? Karena alasnya itu berbentuk persegi. Nah, limas persegi panjang karena alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, seperti itu. Kemudian ada materi pengantar dahulu. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar persegi ya. Ini gambar persegi. Nah, luas persegi itu apa? Luas persegi itu kan di SD ya, belajar dulu sisi dikali sisi dikali sisi. Misal sisi sebelah sini itu adalah 10 cm,
sebelah sini adalah 10 cm. Berarti luas perseginya itu 10 dikali 10 sama dengan 100 cm. Nah, kemudian ada segitiga. Nah, ini menggunakan konsep teorema Pythagoras pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita ingat dulu bahwa garis depan sudut ini adalah yang terpanjang atau memiliki poin 2, sedangkan sisi lainnya memiliki poin 1. Kalau mau mencari C, yaitu bagaimana C? Berarti C ini poinnya 2, berarti 1 tambah 1, berarti A ditambah B, dikuadratkan, diakarkan, ya. Kalau mencari A itu poinnya berapa? 1, berarti 2 dikurangi 1, ya, berarti C dikurangi B, kemudian dikuadratkan, diakarkan, kemudian B poinnya 1, ya, berarti C dikurangi B dikurangi A, dikuadratkan, lalu diakarkan. Nah, kita ambil saja, misal angka lah, ya. Misal kita masukkan angka A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah 4. Berapa C-nya? Ya, tinggal kita masukkan aja. C Nah, C ini berarti kan tinggal masukkan A-nya berapa? A-nya 3, kemudian ditambah B, B-nya berapa? 4, dikuadratkan, diakarkan. Akar 3 berapa? Akar 3 kuadrat yaitu 9, 4 kuadrat 16, diakarkan sama dengan akar 25, ya. Nah, akar 25 5. Berarti di sini nanti adalah 5 panjang C itu. Nah, itu pengantar, ya. Bagaimana mencari A, B-nya? Tinggal gunakan rumus yang di bawah. Nah, lanjut saja ke materi inti, yaitu luas permukaan limas. Nah, kita lihat dulu luas permukaan limas itu. Ini ada bawah, ada samping, ada depan ini, ya, depan. Berarti mencari luas permukaannya itu luas alas ditambah banyak luas segitiga. Luas alasnya itu berbentuk segitiga dan banyak sisi tegaknya itu ada 3, ya. Kanan, kiri, dan depan. Jadi ada 3 luas segitiga. Nah, sehingga luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, tambah 3, luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, gitulah. Kemudian masuk kepada luas permukaan persegi. Nah, kan sama tadi, luas alas banyak ditambah banyak luas sisi tegak. Luas alasnya itu berbentuk apa? Berbentuk persegi. Nah, ini kan berbentuk persegi, ya. Kita anggap samalah persegi itu. Kemudian luas sisi tegaknya itu adalah ada 4, ya. Ini kanan, kemudian ini kiri, ini ada di depan, ini ada di belakang. Jadi luas persegi tambah 4 luas segitiga, seperti itu. Kemudian kita masuk ke volume limas. Nah, volume limas ini luas alasnya itu berbentuk, kalau ini contohnya adalah luas persegi, ya. Di luas alasnya itu AB dikali BC, kemudian tingginya itu adalah OB, ya. Tingginya itu adalah OB. Nah, ini
Dari sini sampai sini, ini adalah tinggi. Kemudian dibagi 3. Nah, itulah luas volumenya, itu luas alas kali tinggi bagi 3. Masuk saja kita ke latihan soal. Nah, latihan mencari luas permukaan 5 segitiga. Hitunglah luas permukaan sebuah 5 segitiga yang semua panjang rusuknya adalah 6. Nah, kita munculkan saja gambarnya. Jadi ini panjang rusuknya ini semua sama, adalah 6 ya. Nah, ini adalah 6, ini adalah 6, ini adalah 6. Sama ya. Nah, berarti alas, ini rumusnya itu apa? Rumusnya itu luas alas tambah banyak luas sisi tegak. Luas alasnya itu berbentuk apa? Segitiga. Banyak luas sisi tegaknya itu ada 3 ya, segitiganya itu. Berarti luas segitiga ditambah 3 luas segitiga. Kemudian karena ini sama rusuknya itu adalah 6, maka luas segitiga ditambah 3 luas segitiga sama dengan 4 luas segitiga. Ini seperti sapi ditambah 3 sapi jadi 4 sapi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke cara pengerjaannya. Nah, tinggal masukkan saja. Berarti 4 luas segitiga itu apa? Alas dikali tinggi ya, bagi 2. 4 dikali alasnya berapa? Alasnya itu 6. 6 dikali. Nah, tingginya itu kan ini dari sini ke sini. Katakanlah ini adalah O. Nah, kita pindahkan saja gambarnya. Nah, kita pindahkan gambarnya. Ini adalah O, ini adalah B, ini adalah C. Maka yang dicari ini adalah ini. OB berapa? Karena ini dari sini 6, maka setengahnya itu adalah 3. Nah, ini adalah 6. Maka OC ini tadi materi pengantar. Mencari OC itu bagaimana? Nah, ini OC berarti kan 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat tadi, seperti teorema Pythagoras. Nah, 6 kuadrat 36, 3 kurangi 3 kuadrat itu adalah 9, maka 9 akar 27. Nah, akar 27 itu sama dengan berapa? 3 dikali 9. Nah, ini masuk ke sini. 9 itu bisa di akar 9 itu adalah 3. Jadi 3 akar 3. Nah, jadi tingginya itu adalah 3 akar 3. Nah, seperti itu. Dibagi 2. Nah, kenapa ini tadi dijelaskan teorema Pythagoras? Nah, ini untuk menghitung ini. Jadi panjang OC-nya itu, panjang tingginya itu adalah di sini 3 akar 3. Tinggal dihitung saja. Berarti ini kan bisa dicoret ya. Ini 2 bagi 2 bagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Berarti 2 dikali 6 12. 12 dikali 3, 12 dikali 3 itu adalah 36. 36 dikali akar 3 berarti 36 akar 3. Nah, jadi ketemu luas permukaannya itu adalah 36 akar 3. Nah, sekarang kita masuk kepada soal nomor 2, yaitu latihan mencari luas permukaan limas persegi. Sebuah limas persegi dengan panjang sisinya adalah 10 cm serta tinggi limas 12 cm, maka berapa nilai luas permukaan limas segi 4 tersebut? Nah, kita gambar dulu ya. Nah, panjang sisinya itu adalah 10. Nah, berarti kan ke sini 10,
ke sini 10 ya. Jadi ini ke sini 10, ini ke sini 10, seperti itu. Serta tinggi limas adalah 12. Nah, untuk tinggi limas itu ini. Tinggi limas itu adalah 12. Berapa nilai luas permukaan limas tersebut? Nah, kita masukkan, berarti rumus luas permukaan itu luas alas tambah luas segitiga sisi tegaknya. Luas alasnya apa? Luas persegi. Nah, ini luas persegi. Kemudian ditambah 4 luas segitiga sisi tegak, karena pinggirnya itu ada 4. Yang kanan, kiri, depan, belakang. Luas persegi itu apa? Sisi kali sisi, berarti ini ya. Ini dikali ini, berarti 10 dikali 10 ditambah 4. Luas segitiga apa? Alas kali tinggi dibagi 2. 10 kali 10 100 ditambah 4. Alasnya berapa? Alasnya ini dari sini sampai sini, yaitu 10. Sekarang kita tingginya. Nah, tingginya itu tinggi segitiganya itu kan kita ambil yang depan contoh. Berarti kan dari sini ke sini, kira-kira seperti itu. Kalau ini titik T, ini titik O, ini misal titik Z. Nah, kita gambar sebelah sini misal. T O Z. TO tingginya berapa? Ini kan ya, tingginya 12. Kemudian ZO, dari sini ke sini adalah 5. 5 itu karena setengahnya. Kalau dari ujung ke ujung 10, kalau dari ujung ke tengah adalah 5. Nah, selanjutnya ini yang kita cari, TZ. TZ itu kan kalau dalam tadi pengantar, kalau sisi miring itu tinggal ini punya poin 2, ini punya poin 1, berarti ditambahkan. TZ itu 12 ditambah 5. Nah, kemudian dikuadratkan, diakarkan. Nah, seperti itu. 12 pangkat 2 144 ditambah 5 pangkat 2 yaitu 25, diakarkan, masih ada akarnya. Kemudian 144 tambah 25 yaitu 169, sama dengan akar 169 yaitu berapa? 13. Nah, berarti tingginya itu tingginya itu dari sini dari Z ke T itu adalah 13. Di tinggi di sini itu adalah 13 dibagi 2. 100 ditambah, ini bisa dicoret. Kalau perkalian ini perkalian ini pembagian. Nah, ini pembaginya 2, berarti di sini misal ini 4 dibagi 2, 2 ini jadi 2 dibagi 2, 1 ya. 2 kali 10 20 dikali 13 260. 100 ditambah 260 360 cm kuadrat satuan kalau luas permukaan. Nah, seperti itu. Volume. Nah, volume itu apa? Sebuah monumen berbentuk limas segi 4 dengan panjang sisi ganjal 6 meter dan tinggi 20. Tentukan volume monumen tersebut. Nah, ini masih berbentuk limas. Ya. Nah, ini kan tinggal dimasukkan aja. Kalau seperti ini enak. Kalau mencari volume itu berarti luas alasnya ini kan 66 ya. 66 berarti 6 dikali 6. Luas alasnya tingginya berapa? Tingginya itu adalah 20. Berarti ini tingginya adalah 20. Berarti ini 20 dikali 20 bagi 3. Nah, ini dicoret. 3 ini 6 dibagi 3 2.
2 kali 6 12, 12 dikali 20 yaitu 240 cm kubik. Nah, seperti itu. Jadi kita review dulu. Luas permukaan limas adalah luas alas tambah banyak luas sisi segitiga sisi tegak. Kemudian volume limas adalah luas alas kali tinggi bagi 3. Terima kasih. Selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan menghubungi Instagram Bapak @prof.maul. Kemudian terakhir ada kata-kata ada mungkin quotes dari Bapak, yaitu masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Terima kasih. Hanya itu yang bisa dapat disampaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kita semua diberikan pemahaman, kemudian kita dapat mengambil ilmu dan keberkahan dari pembelajaran kali ini. Terima kasih dan jangan lupa tetap tenang, senang, dan menyenangkan. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.